Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu Kanda Yunda, Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini bertepatan dengan 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini memberikan satu inspirasi, meneguhkan keimanan kita atas segala hal yang beliau contohkan. Untuk itu selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini yaitu pelaporan. Untuk itu topik pada pagi hari ini yaitu telah komprehensif sistem pendidikan Hidayatullah. Mungkin sedikit tergangguan dari Pak SKJ, hostnya sedang terlempar. Mungkin Pak Kiai uh, kan nunggu sebentar. Hmm, nih itu nah kita nggak masuk. Assalamualaikum Bang, Ya, Bang SKJ. ya, ya, ya. Eh, ya ini saya terpental. Ya, terpental mungkin masalah sinyal. Ini maklum sini kemarin bekas banjir. Baik, Banjir. ya. Baik, kita awali saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita seperti biasa yaitu untuk pemaparan selama 45 menit sampai jam 6.45. Setelah itu ada sesi tanya jawab, mungkin ada yang berpendapat selama 15 menit. Apabila Ustadz juga masih ada waktu, biasanya ini kalau antusias peserta dalam merespon materi bisa juga melampaui jam 7, Ustadz. Ya, walaupun kita tetap secara waktu durasi sampai jam 7, tapi terkadang sampai jam 7 lewat ya. Kebetulan hari ini adalah hari libur, ya mungkin ini akan lebih panjang durasinya. Semoga Ustadz masih ada waktu untuk melayani dan menerima respon-respon dari peserta. Ya, alhamdulillah ini yang sudah hadir saya lihat dari Jayapura, dari Jambi, dari berbagai wilayah di tanah air. Ya, alhamdulillah. Baik, bagaimana topik tadi yang sudah saya sebut yaitu sistem pendidikan ideal Hidayatullah ya. Baik, Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Ustadz dan Ustadzah, senior pelajar Islam Indonesia yang kami banggakan dan kami doakan selalu, mudah-mudahan kebaikan selalu menaungi Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini kita akan berdiskusi ya tentang satu tema yang juga menjadi salah satu care-nya pelajar Islam Indonesia, yaitu terkait dengan sistem pendidikan kita, secara khusus sistem pendidikan nasional yang sampai sekarang masih banyak pihak yang menyatakan sistem pendidikan nasional kita belum mencapai titik puncak idealnya. Ya. Kita mengakui sudah banyak kebaikan-kebaikan, kita mengakui sudah banyak terobosan-terobosan yang diniatkan memberi kontribusi positif, meskipun sisi lain masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan diskusi mendalam, diskusi kritis, karena ini terkait dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana pendidikan itu diniatkan oleh pendiri bangsa kita, negara kita, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kata-kata cerdas itu tidak hanya mencakup secara kognitif. Kata-kata cerdas tidak sekedar ditunjukkan dengan prestasi akademik. Yang satu sisi kita bersyukur, tapi sisi lain kita yakin bahwa bukan itu tujuan utama, bukan itu ultimate goal-nya dari pendidikan kita, semisal dengan pencapaian kejuaraan-kejuaraan atau menjuarai olimpiade-olimpiade baik berskala nasional ataupun berskala internasional. Kita bangga kalau ada anak bangsa kita menjuarai olimpiade matematika internasional, menjuarai olimpiade fisika dan lain sebagainya. Tapi kita sepakat bahwa itu hanya bagian sepenggal dari amanat Undang-Undang Dasar terhadap pendidikan nasional kita, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ustadz dan Ustadzah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kami nukil di slide kami, berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 2, surah ke-68, Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Secara tekstual, dan hal ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, bahwa engkau ya Muhammad sekali-sekali tidak gila sebagaimana kegilaan dalam perspektif orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Secara tekstual seperti itu. Secara kontekstual, Nabi Muhammad SAW itu tidak gila kalau yang menjadi standar orang musyrik itu adalah kultur, budaya, dan nilai-nilai yang dianut dan berlaku di kehidupan kaum jahiliyah pada saat itu. Pergaulan bebas sudah biasa. Maka kalau Muhammad SAW itu tidak setuju dengan pergaulan bebas, maka mereka mengatakan Muhammad gila.
khamar, ya, riba. Ya, itu semua sudah biasa bagi bangsa Arab pada saat itu yang tidak mendapatkan respon positif dari Muhammad SAW. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap budaya, kultur, dan nilai-nilai yang berlaku di kalangan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu bukan indikasi yang mutlak, bukan indikasi yang benar terhadap label kegilaan Muhammad SAW. Nah, saat sekarang ini secara kontekstual, dalam tanda kutip, banyak yang kemudian, ya, mohon maaf kalau kami istilahkan, meskipun ini tidak elegan, ya, banyak yang gila, ya, banyak yang gila. Justru kegilaannya itu setelah menjalani proses pendidikan yang ada di negara kita. Gila dalam arti kata, ya, proses pendidikan yang dia dapatkan, yang dia jalani, itu malah tidak mengantarkan dia untuk cerdas, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kami biasa menyampaikan bahwa salah satu kontribusi lembaga pendidikan secara khusus perguruan tinggi dalam mengarahkan atau dalam memberikan disorientasi kepada anak-anak kita adalah ketika perguruan tinggi ini, ya, memviralkan, ya, atau memasang di kampus-kampusnya, di pintu gerbangnya, alumni perguruan tingginya yang sukses, ya, secara struktural atau secara material. Kalau dia jadi pejabat negara, itulah yang dipasang sebagai alumninya. Kalau dia menjadi pengusaha besar, itulah yang diklaim sebagai alumninya. Sementara ketika alumni perguruan tinggi itu fokus dalam mengurus agama, ya, mengurus pesantren, ya, menjadi aktivis dakwah, notabene tidak dipasang, tidak diviralkan. Fotonya tidak dipasang dalam spanduk-spanduk besar deretan alumni perguruan tingginya. Karena perguruan tinggi masih menganggap mengurus agama, menjadi aktivis dakwah, itu tidak bisa disebut sebagai kesuksesan alumni. Ya. Nah, ini salah satu fakta adanya disorientasi yang menimpa perguruan tinggi kita. Standar keberhasilan alumninya masih berkutat pada standar-standar atau indikasi material atau indikasi-indikasi struktural. Rasulullah SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memang menyatakan secara lugas bahwa hadis ini dhaif, bahkan cenderung maudhu. Namun kata beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah, makna hadis ini adalah sahih. Ya, artinya maknanya bisa diterima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah mentakdib saya, telah menuntun adab saya, fa ahsana ta'dibi, dan cara Allah menuntun adabku, mengajari aku, mendidik aku adalah proses pendidikan yang terbaik. Maka kalau kita mau meminjam istilah formalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah prototipe, adalah alumni sekolah yang terbaik, fa ahsana ta'dibi. Maka kalau perguruan tinggi, kalau sekolah ingin mencari figur alumni pendidikan, figur alumni sekolah, figur alumni perguruan tinggi yang terbaik, fa ahsana ta'dibi.
maka Nabi SAW bisa menjadi parameter bagaimana standar alumni perguruan tinggi atau alumni sekolah yang terbaik tersebut. Baik, para ustadz, ustazah, bapak ibu, senior pelajar Islam Indonesia yang kami hormati, dalam mukadimah kami sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir setidaknya satu dasawarsa ini mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh ideologi sekuler melalui arus informasi, terutama media elektronik, membawa pesan serta nilai sekuler beserta gerombolannya semisal materialisme yang mempengaruhi struktur dan kesadaran sosial hingga mengalami degradasi nilai serta moral. Ya. Kita mendapati Ustadz dan Ustazah bagaimana anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang terkenal dengan berbagai jalan. Ada yang mau terkenal lewat jalur audisi, baik audisi nyanyi, ya, audisi mencari bakat, dan lain-lain sebagainya, yang di samping ingin menyalurkan bakat katanya, ya setidaknya mereka terobsesi dengan figur-figur yang terkenal dan membayangkan bagaimana enaknya menjadi orang terkenal tersebut. Ya. Ada juga yang mencari ketenarannya melalui media sosial, ya, influencer atau apa sejenisnya, ya, blogger kah, YouTuber kah, ya. Nah, dengan harapan melalui media sosialnya dia bisa menjadi viral, sehingga kadang-kadang mengupload video dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang dia dapatkan. Jika masa dahulu masyarakat dipandang sebagai institusi pendidikan informal karena nilai dan etika yang ada di dalamnya, di dalam ruang interaksi masyarakat kita ini dapat diserap dan membantu perkembangan positif kepribadian anak. Meski ya saat ini harus kita akui sudah banyak orang tua yang takut ketika anaknya tumbuh di tengah nilai-nilai kehidupan masyarakat kita. Kalau dulu orang tua kita mempersilahkan anaknya, silahkan berinteraksi secara bebas di tengah-tengah masyarakat. Silahkan bermain di luar rumah. Silahkan kumpul dengan teman-temannya dan sebagainya. Itu dulu. Saat sekarang ini banyak orang tua yang ya membatasi. Ya. Kenapa? Karena takut dengan pengaruh eksternal rumahnya. Takut dengan pengaruh ruang lingkup pergaulan anaknya. Ya. Sementara membatasi itu tidak menjadi solusi yang mutlak. Ya. Maka banyak orang tua itu sekarang memang kebingungan menahan atau membatasi anaknya berinteraksi. Kita ini makhluk sosial, membutuhkan ruang-ruang interaksi. Ya. Akhirnya lari ke media sosial. Sementara ya di media sosial juga tidak bisa menjamin apa yang menjadi santapan anak-anak kita. Sementara di sisi lain membiarkan sang anak keluar bermain dengan alur pergaulan yang seperti sekarang ini, itu juga tidak memberi ketenangan bagi orang tua. Ya. Nah, disinilah tantangannya. Ya. Disinilah tantangannya untuk kemudian harus ada satu pola pendidikan ideal yang kita retas sehingga memberi ketenangan kepada orang tua bahwa dimanapun sang anak berada, maka
keberadaan sang anak di tempat dan waktu apapun memberikan ketenangan kepada orang tua. Pada saat yang sama, ya mohon maaf, slide-nya sudah pindah ke slide keempat. Ya. Eksistensi sekolah sebagai institusi pendidikan formal banyak yang diwarnai dengan fenomena yang memberi kekhawatiran orang tua terhadap perkembangan anaknya, baik secara kognitif, mental hingga spiritualnya. Ya, saat sekarang ini kan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum itu relatif belum mencukupi. Ya, jangankan pendidikan agama, pendidikan karakter itu juga belum memadai. Belum memadai. Ya. Kami ingat dulu, ya di samping belajar pendidikan moral Pancasila, waktu sekolah, kita juga belajar akidah akhlak. Kita juga belajar ini dan itu. Yang berorientasi pada penguatan mental spiritual kita. Ya. Saat sekarang ini semua terkurangi jam belajarnya. Ya. Materi agama berkurang, materi moral, nilai-nilai kenegaraan juga berkurang. Ya. Yang banyak itu adalah ya, materi-materi kognitif akademis ataukah materi-materi yang memperkuat life skill mereka. Yang di satu sisi memang itu bagus. Tapi ketika tidak diiringi dengan penguatan mental spiritual, maka yang lahir adalah anak-anak, alumni-alumni sekolah yang tinggi pencapaian akademiknya, ya, yang tinggi pencapaian akademiknya, namun lemah dalam karakter, ya, tidak siap untuk bersaing, tidak siap untuk ya apa namanya, tidak siap untuk tandang ke gelanggang, ya, menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat. Ya. Maka ya kami tuliskan sini, mohon maaf, salah satu tantangan di sekolah adalah karakter tenaga pendidik, ya, meski tidak berlaku umum, tapi tidak mencerminkan status mulia mereka. Gitu. Dan itu diperankan oleh tenaga-tenaga pendidik kita. Maka harus ada tawaran pendidikan yang komprehensif, ya, dan sejalan dengan nafas tujuan pendidikan nasional kita, sejalan dengan amanah undang-undang yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, secara faktual, sistem pendidikan yang keliru akan melahirkan beberapa penyakit. Dan ini sudah terjadi. Pertama, syubhat. Ya. Yang kedua adalah syahwat. Yang ketiga adalah mental yang lemah. Yang keempat adalah krisis karakter. Ya. Kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Yang semua ini, kelima hal ini, umat, arah pembangunan masyarakat yang stagnan atau salah arah. Ya. Banyak anak-anak kita yang ketika kuliah itu berupaya masuk ke sekolah tinggi favorit, sekolah tinggi terkenal. Kenapa? Karena kalau dia kuliah di sekolah tinggi favorit, sekolah tinggi terkenal, potensi untuk mudah mendapatkan pekerjaan pasca kuliah itu sangat besar. Dia membayangkan kalau dia kuliah di perguruan tinggi terkenal, perguruan tinggi favorit, dengan ijazah sarjananya, jenjang karirnya itu bisa cepat, ya, melesat, melejit. Dan bayangannya dalam beberapa puluh tahun dia bekerja, dia bisa mencapai atau memiliki atau mendapatkan pencapaian-pencapaian struktural, pencapaian-pencapaian material, ya.
Yang itu bisa dia dapatkan kalau dia kuliah di perguruan tinggi favorit. Nah, ini disorientasi. Disorientasi. Sehingga ketika dia mendapatkan pekerjaan, ya, atau melakoni sebuah kegiatan yang tidak berimbas pada nominal-nominal tertentu, pada penghasilan-penghasilan tertentu yang sesuai keinginannya, maka pekerjaan tersebut, aktivitas tersebut, itu tidak dilakoni secara serius, karena dia tidak melihatnya sebagai sebuah keberhasilan. Ketika dia mengabdi misalnya, selesai sarjana dia mengabdi di satu komunitas masyarakat, ya, di satu daerah, tidak tersorot oleh kamera, tidak tercium oleh media, tidak viral apa yang dia lakukan, tidak terkenal namanya dengan kegiatannya tersebut, itu tidak menjadi impian, tidak menjadi obsesi anak-anak kita, tidak. Karena anak-anak kita sekarang hanya dua yang menjadi standarnya. Hanya dua yang menjadi standarnya. Ya. Dia kuliah, dia sekolah, selesai sekolah, dia selesai kuliah, hanya dua yang menjadi harapannya. Yang pertama adalah dia orang kaya, dia menjadi orang kaya. Yang kedua, namanya terkenal atau viral. Ya. Itu yang menjadi obsesi anak-anak kita sekarang. Nah, karena waktu, maka kami atau Hidayatullah itu menawarkan beberapa sistem pendidikan. Yang pertama, ya, membangun sistem pendidikan berbasis tauhid. Ya. Di Hidayatullah, sistem pendidikan berbasis tauhid itu disebut dengan pendidikan integral berbasis tauhid. Kenapa pendidikan integral berbasis tauhid ini penting? Karena adab pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, adab pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Allah memiliki superioritas. Allah memiliki kemampuan maha dahsyat yang tidak ada makhluk manapun, yang mampu menjadi pencipta sebagaimana Allah itu menjadi pencipta. Ya. Semua manusia, ya, mulai dari Nabi Muhammad SAW, Thomas Alva Edison, ya, atau yang menemukan gravitasi dan sebagainya, tidak ada yang melakukan, ya, sesuatu yang baru. Artinya dari tidak ada menjadi ada, tidak ada itu. Kita hanya mengkonversi, kita hanya merubah. Ya. Hatta klaimnya, pengakuannya, ya, Namrud kepada Ibrahim alaihissalam itu juga tidak bisa. Ya. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan, kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga menghidupkan dan mematikan, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kalau Allah menghidupkan itu dari tidak ada menjadi ada, dari segumpal atau setetes air mani itu menjadi manusia. Kalau Namrud itu dengan cara apa? Memberikan gerasi, tidak menghukum, ya, orang yang bersalah, itu yang dia klaim sebagai menghidupkan. Ya. Sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita atau pendidikan itu berbasis tauhid, maka dia akan menempatkan Allah pada posisi di mana tidak ada makhluk, Nabi Muhammad, malaikat Jibril atau siapapun juga yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mampu mendekati. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa hasilnya dari penanaman nilai tauhid ini? Maka melahirkan sosok peserta didik anak-anak kita, sarjana-sarjana kita yang selalu menggantungkan dirinya
hanya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah mampu melakukan segala hal. Maka disinilah lahir karakter Allahus Samad itu. Allah tempat bergantungnya. Ya. Yang kedua, ya, sistem pendidikan di Hidayatullah yang ditawarkan adalah sistem pendidikan yang merujuk pada pola pendidikan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu pra-kenabian, mulai dari yatim sampai berkhadijah, juga pasca kenabian. Ya, urut-urutan turunnya Al-Quran ini kan banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Ya, di Hidayatullah, ya, itu memahami surah yang pertama turun itu adalah Al-Alaq, yang kedua adalah Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudaththir, dan kelima Al-Fatihah. Ya. Di mana sistem pendidikan Hidayatullah merujuk pada pola pendidikan yang didapatkan oleh Nabi SAW dari Allah, ya, mulai dari Nabi itu menjadi yatim, mulai Nabi itu menggembala, Nabi itu kemudian berdagang, Nabi itu bergua Hiro, berkhadijah, Nabi itu bergua Hiro, mohon maaf, ya di sini kami salah tulis, bergua Hiro terakhir, sampai ketika Muhammad SAW, ya, itu menjadi nabi dengan diterimanya surah Al-Alaq. Hidayatullah meyakini bahwa Allah menjadikan surah Al-Alaq sebagai surah yang pertama, lalu kemudian Al-Qalam sebagai surah kedua, sampai kepada Al-Fatihah sebagai surah kelima, itu sudah melalui perencanaan yang luar biasa matangnya. Ya. Dengan hasil-hasil, dengan result yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah desain sedemikian rupa untuk melahirkan sosok paripurna sebagai Muhammad SAW. Maka di Hidayatullah berprinsip, kalau sudah ada sistem pendidikan yang telah terbukti, ya, telah terbukti secara historis melahirkan sosok manusia terbaik seperti Nabi Muhammad SAW, seperti sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya, maka kita meyakini bahwa itu adalah tawaran ilahiyah. Tawaran ilahiyah untuk menjadi konsep pendidikan, menjadi kurikulum, menjadi bahan ajar kepada peserta didik kita. Karena tidak ada sistem pendidikan yang mampu melahirkan alumni sesempurna dan sebaik sebagaimana sistem pendidikan yang dibuat oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem pendidikan Hidayatullah itu berbasis outcome-based education. Ya, bagaimana alumni-alumni pendidikan Hidayatullah itu mudah dan cepat terserap di lapangan karena sesuai dengan need, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski yang ketiga ini belum sempurna, ya, tapi setidaknya kita sudah menyesuaikan. Ya. Makanya di Hidayatullah boleh dikata tidak ada alumninya yang menganggur. Tidak ada alumni yang menganggur. Karena kita meyakini bahwa lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat itu masih jauh lebih banyak daripada alumni-alumni pesantren, alumni-alumni lembaga pendidikan yang kita dirikan. Ya. Lapangan kerja yang dibutuhkan, yang tercipta, baik secara sengaja atau tidak sengaja di tengah-tengah masyarakat, itu masih sangat banyak. Lebih banyak daripada jumlah sarjana alumni-alumni pesantren kita. Mulai dari barat sampai ke timur, umat yang membutuhkan sentuhan spiritual, umat yang membutuhkan sentuhan emosional, umat yang membutuhkan sentuhan-sentuhan akademik, itu masih sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, itu tidak berorientasi materi.
Ini tidak bermaksud mencibir, tidak bermaksud merendahkan sistem pendidikan lainnya, tidak. Tapi setidaknya di Hidayatullah ditanamkan satu prinsip bahwasanya kita berkorban untuk umat, ya, kesiapan dan mental berkorban untuk agama, itulah harta yang tertinggi. Itulah harta terbaik yang dimiliki oleh seorang manusia. Ya. Nah, yang ditanamkan di Hidayatullah adalah mengeksplorasi potensi diri untuk kemaslahatan publik, kemaslahatan umat. Bukan sebaliknya. Karena yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana mengeksplorasi publik, mengeksplorasi umat untuk kemaslahatan dirinya. Maka tidak mengapa umat itu lapar, yang penting gajinya tinggi. Tidak mengapa umat itu tidak pintar, yang penting pendapatannya besar. Tidak mengapa umat itu miskin, yang penting dirinya makmur. Itu yang terjadi. Apa buktinya? Korupsi. Ya. Orang berlomba-lomba untuk punya jabatan tinggi. Ya. Saya membaca tadi sambutan ketika Pak Sutrisno Bakhir menjadi ketua PII tahun 2013. Saya membaca tadi, beliau menyatakan bahwa tantangan kita itu adalah pendidikan yang berbasis instan, ya. Hari Jumat nge-lag Ustadz ininya. Kayaknya kuliah, Sabtu Jumat kerja, Ahad langsung kaya, Ahad langsung jadi pejabat. Nah, itu banyak yang begitu. Ya. Karena orientasinya materi, maka fakta yang terjadi adalah menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Nah, inilah yang kemudian ditawarkan dalam sistem pendidikan Hidayatullah, meski tidak sempurna. Tapi setidaknya nilai-nilai inilah yang ditanamkan. Ya. Sehingga para santri-santri Hidayatullah itu memang ketika dia selesai dari pendidikannya, baik itu di jenjang SMU ataukah di perguruan tinggi, yang menjadi paradigmanya, yang muncul di kepalanya adalah bagaimana setelah saya kuliah, bagaimana setelah saya sekolah, saya mengabdi ke masyarakat. Tidak muncul di kepalanya itu untuk menjadi orang terkenal, viral, dan sebagainya, lalu kemudian memiliki materi yang melimpah, memiliki jabatan yang mentereng, dan sebagainya, itu tidak muncul. Kenapa? Karena bagi santri Hidayatullah, mengabdi buat masyarakat, bekerja untuk umat, itu jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia dibandingkan membangun obsesi untuk memiliki materi atau memiliki harta, mendapatkan jabatan yang tinggi dengan mengorbankan ya obsesi berkarya dan berkhidmat untuk bangsa dan umat ini. Maka ketika kita, anak-anak kita selesai dari sekolah, selesai sarjana, orientasinya itu tidak mengabdi kepada umat, tidak mengabdi kepada masyarakat, maka itu adalah realita yang sangat nyata, realita negatif, ya, yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak kita telah terjadi disorientasi yang nyata. Barangkali demikian berdasarkan waktu yang diberikan oleh Ustadz moderator. Ya, mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wallahu al-hadi ila siratul mustaqim.
Wallahu taala a'lam. Baik, makasih Ustadz atas pencerahan pada pagi hari ini. Ini saya kira perlu kita dalami lebih lanjut ya, karena masalah pendidikan ini sangat penting untuk mengubah suatu bangsa, suatu kaum untuk menjadi lebih baik lagi ya. Memang akhir-akhir ini kita mengalami satu keprihatinan dalam dunia pendidikan belakangan. Kita monitor di media sosial bagaimana seorang guru dikeroyok oleh muridnya di sekolah ya, bukan di pasar tapi di sekolah ya. Ini satu hal yang memprihatinkan. Atas kejadian ini tentu saja harus introspeksi bagi semua pelaku-pelaku pendidikan. Baik, sudah ada yang raise hand. Yang pertama ini Mbah Jahrowi dan juga Pak Abdul Wahid ya, mohon nanti agar disampaikan secara singkat agar waktu kita lebih efektif lagi. Silakan Mbah Jahrowi dari Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa semoga kita semua oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan dan bisa awet tua, manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Alhamdulillah, terkait dengan masalah pendidikan ini keprihatinan saya sangat dalam sebenarnya. Dan oleh karena itu saya sampaikan sebelum pertanyaan bahwa dampak dari kapital liberalisme adalah krisis eksistensi, sehingga kehidupan sekarang cenderung sensasional prestis, yaitu adanya konsumtif, materialis, individualis, apatis, dan machiavellis yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kata kunci sukses adalah sukses pendidikan. Dan pendidikan yang kita harapkan adalah sistem pendidikan ilahiyah melalui perintah sholat terkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu agar sholat ini bermakna betul, maka kita perlu sekarang adanya internalisasi dan implementatif amaliyah sholat. Karena sekarang banyak orang yang sholat, tapi sholatnya ngantuk, sholatnya tidur, sholatnya dan sebagainya. Tidak hidup sholatnya karena bacaannya pun tidak paham waktu membacanya. Berdoa tidak tahu apa yang diminta. Nah, oleh karena itu mohon pada Ustadz, pada hari ini nanti kita bagaimana implementasi sholat yang sebenarnya sesuai perintah Allah pada Nabi Muhammad SAW agar nanti sholat menjadi basic sistem pendidikan ilahiyah. Mohon maaf ini dari Bantul, Yogyakarta. Salam untuk semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Gus Wahid. Silahkan Gus. Ya, luar biasa. Suara saya bisa didengar nggak ya? Jelas, jelas. Ya, soalnya ini di luar ini lagi di masjid. Ya, pertama saya sangat apresiasi sekali ya paparan Pak Nasbi ini luar biasa. Itulah menurut saya harapan kita itu. Tapi memang tantangannya bagaimana kita nekat ya bisa bersaing ya dan membuktikan bahwa memang sistem kita itu unggul dalam banyak hal ya. Ya termasuk ukuran-ukuran mereka. Jadi tidak boleh ada semacam diskriminasi dan separasi ya itu dan artinya ada kontradiksi memang integralistik ya pendidikan Islam itu. Dan cuman memang masalah kita itu gimana caranya meyakinkan itu bahwa sistem kita itu kalau betul-betul dipahami dan diamalkan itu akan unggul. Nah, kita sendiri ini kadang-kadang masih ragu ya. Orang tua kita ragu, keluarga kita ragu, masyarakat kita ragu. Dan melihat ukuran-ukuran sukses itu tadi yang sudah disampaikan ya oleh Kang Nasbi itu adalah sesuatu yang semu. Tapi kita sendiri larut itu. Tidak berani untuk melawan, berani untuk mengingkari gitu bahwa sistem Islam itu betul-betul ya'lu wa la yul'a alaih. Ini karena persoalan
pembuktian itu. Makanya memang menjadi sangat sentral dalam konsep Al-Quran itu yang namanya bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan itu yang memang sering dipertanyakan oleh kaum-kaum yang non muslim ya. Apa buktinya kalau kamu memang benar? Nah, ini yang persoalan kita ini membuktikan ya, gitu. Tidak hanya sekedar omong atau apa. Dan saya berharap dan berdoa Hidayatullah ini memang saya senang sekali ya, artinya termasuk mereka yang punya komitmen dan keberanian ya untuk bersaing, dan nyatanya alhamdulillah. Makanya kita wajib dan terus-menerus mendukung gagasan beliau ini, Pak Nasbi ini luar biasa ini. Betul-betul secara teoretikal maupun secara praktikal itu menurut saya sangat jelas ya. Dan insya Allah ini yang sedang dicari oleh dunia sekarang ini. Cuman kadang-kadang kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri. Nah, saya melihat ya bahwa sekarang ini kesempatan ya untuk kita untuk menawarkan kepada dunia. Karena dunia ini sekarang mengalami satu krisis ya, world crisis ya. Di mana-mana itu, Amerika, Eropa, itu semuanya semu. Dan mereka pada saat kita mampu menjelaskan ya, mungkin kalau misalnya Kang Nasbi ini tadi itu dijelaskan dalam bahasa Inggris, waduh, atau yang lebih luas bisa dipahami, ini barangkali banyak orang yang tertarik itu, karena tadi itu daging semua yang disampaikan itu saya lihat itu ya. Jadi betul-betul substantif pun itu ya. Nah, cuman bagaimana mari kita berubah dari bagaimana merubah keadaan kita, kaifa nughayyir ahwalana ya bi anfusina ya itu, dan li anfusina itu. Nah, ini yang persoalannya. Nah, kita bagaimana merubah diri kita itu dengan diri kita, dengan kita sendiri, dan untuk kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita ingin merubah dengan cara orang lain. Nah, itu saya melihat tadi ini memerlukan satu mengembalikan wahyul jadid dan harakah jadid. Kesadaran baru dan gerakan baru. Dan memang masalah umat Islam itu memang soal su'il faham. Jadi memang banyak yang nggak paham. Dan akibat tidak paham terhadap ajaran Al-Quran, jalan hadis, salah tafsir, salah paham, berakibat kepada implementasi ya, attitude and behavior. Nah, menurut Kang Nasmi, apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar ada akselerasi perubahan? Saya terus terang 1000% mendukung Hidayatullah itu ya, karena saya walaupun tidak banyak langsung ya, tapi saya melihat para pendirinya itu, saya beberapa kali kalau nggak salah ketemu dan bahkan diundang itu, saya melihat memang itu sangat bagus sekali gitu. Cuman mungkin publik belum banyak yang tahu gitu bahwa ini menurut saya pendidikan yang tadi itu tauhid itu Allahus Samad itu tidak mudah. Dan tapi saya yakin, dan apa yang dicontohkan tadi oleh Kang Nasbi soal misalnya Alpha Thomas Edison itu kan refleksi dari ajaran wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu kan ukurannya itu takwa, dan dengan takwa itu ilmu akan datang dengan sendirinya itu. Datang karena itu langsung Allah yang mengajarkan itu, ketergantungan itu. Dan bagaimana merubah orientasi bahwa kita mengeksplorasi kepentingan untuk diri kita. Amerika itu maju karena mereka membangun doktrin Islami. Apa yang bisa kita berikan kepada negara? Nah, ini tadi sebetulnya, dan kalau kita lihat itu banyak sekali kemajuan negara besar itu mengadopsi ajaran Islam. Kita sendiri tidak nggak. Satu contoh misalnya sistem keuangan di Amerika itu, di dolarnya itu in God we trust gitu. Kan ada tuh di dolarnya itu. Tapi orang nggak paham kalau itu kalimat tauhid. Kami hanya kepada Allah. Nah, itu bagaimana caranya mungkin Kang Nasbi ini melakukan akselerasi sehingga lebih masif. Dan saya siap untuk menjadi bagian dari gerakan yang dilakukan oleh Kang Nasbi. Terima kasih, Kang. Baik, makasih Gus. Ini kalian ya, ini Ustadz Sobari nih, dari Bekasi ya. Bekasi itu Jawa Barat kalau nggak salah. Kalau dulu masuk Jakarta. Silakan Pak Sobari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Nasbi dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah dapat pencerahan pagi hari ini soal pendidikan yang saya alhamdulillah masih berkecimpung di dalam
pengelolaan pendidikan, walaupun saya sendiri bukan background guru, Pak. Nah, yang saya tanyakan pada kesempatan ini adalah bagaimana sebetulnya karakter dan kapasitas guru, seperti apa yang dapat mendukung terciptanya anak didik yang cerdas dan berakhlak. Sebab kalau kita lihat sehari-hari ini anak-anak remaja kita itu, anak SMA, SMP, ya karakternya itu makin jauh sekali. Ya, perkelahian pelajar itu bukan hanya bentuk seperti dulu tahun 80, 90, tapi sekarang ini sudah sangat-sangat sadis gitu. Nah, sekarang muncul lagi pengeroyokan terhadap guru. Itu betul-betul sangat memprihatinkan. Nah, dari sisi ini saya ingin minta pencerahan Pak Nasbi, karakter dan kapasitas guru seperti apa yang kira-kira dapat mendukung terciptanya anak didik yang cerdas dan berakhlak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 responden ya untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Silakan Ustaz ditanggapi. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. 3 pertanyaan yang sangat menginspirasi ya. Sebelumnya kami mohon maaf ingin menyapa secara khusus Ustadz Abdul Wahid Makhtub ya. Lama tidak berjumpa dengan Ustadz Abdul Wahid ini. Dulu kami biasa bersilaturahmi ke kantor beliau ya. Dan mengundang beliau ke beberapa acara-acara di Hidayatullah, baik di Hidayatullah Jakarta atau juga di Hidayatullah Surabaya. Masya Allah, tidak menyangka Ustadz bisa bertemu lewat ruang virtual ini. Para Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Yang pertama tentang ya implementasi dan ya penanaman ya nilai-nilai sholat. Ya memang ini satu nilai agama yang belum diposisikan sebagaimana Allah memposisikan sholat tersebut. Ya, kita masih cenderung sholat itu adalah untuk menggugurkan kewajiban, menghindarkan dosa. Yang penting sholat nggak berdosa, kewajiban udah gugur, selesai. Ya, selesai. Belum sampai pada tingkat kebutuhan. Ya. Nah ini sebenarnya saya juga ingat, ya, mudah-mudahan Ustadz Abdul Wahid juga masih ingat materi beliau, ya, disampaikan di kantor Hidayatullah Jakarta Cipinang 14 Polonia. Bagaimana sholat itu menjadi media untuk kita menyampaikan hajat dan harapan kepada Allah. Dan itu yang kita nyatakan dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Banyak umat Islam itu yang hanya sampai pada tingkat iyyaka na'budu dalam sholatnya. Dia sujud karena dia menyembah Allah. Dia ruku karena dia menyembah Allah. Dia takbiratul ihram karena menyembah Allah. Tapi tidak menjadikan sholatnya wa iyyaka nasta'in. Inilah yang mohon maaf kalau kami nukilkan pernyataan Ustadz Abdullah Said rahimahullah ta'ala, pendiri Hidayatullah. Banyak orang selesai sholat, dia masih bingung mau ngapain. Seakan-akan masalahnya tidak ketemu jalan keluar. Kenapa? Karena dia tidak menceritakan, dia tidak membawa masalahnya itu ke dalam sholat. Ya. Dia tidak terlihat bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar untuk masalahnya tersebut melalui sholatnya. Jadi yang umat Islam banyak lakukan itu adalah, banyak dilihat dan belum banyak dilakukan umat Islam itu adalah wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah tantangannya. Kenapa sholat itu terasa berat? Kenapa kita kan kalau ya seperti waktu kami
mau menghadap gitu ya, dimediasi oleh Ustadz Abdul Wahid mau menghadap ke menteri ya silaturahmi, itu kita sabar menunggu di ruang tunggu. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh, kita yang iya karena nasta'in. Kita menikmati itu penantian kita menikmati pertemuan kita ya. Ketika kita tidak muncul rasa iya karena nasta'in dalam sholat, inilah ketika dia takbiratul ihram, yang dia tunggu adalah salamnya. Maka ketika dia salam, maka lepas semua itu seakan-akan gak ada beban lagi, sudah. Tapi kemudian dia bingung. Tadi saya ngomong apa sama Allah? Komunikasi apa yang terjalin dengan Allah itu ada. Ya. Makanya kalau di Hidayatullah itu Ustadz Abdullah Said pimpin sholat, itu lama. Kenapa? Karena Ustadz Abdullah Said itu menitik beratkan pada iya karena nasta'innya itu. Kenapa kita na'budu? Karena kita nasta'in. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang tidak sampai kepada anak didik kita. Yang sampai itu, mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan atau menyalahkan. Yang sampai ke anak didik kita itu adalah sisi fikinya. Sisi fikinya, ya. Yang wajib ini, yang makruh ini, yang sunnah ini, yang haram ini, yang mubah ini, ya. Nah, jadi apa? Inilah yang membuat sholat itu hilang, ya, hilang apa namanya, hakikat dirinya itu tidak menyentuh ya ruang terdalam dalam diri kita, ya, tidak menyentuh ruang terdalam dari diri kita, sehingga ketika dia takbiratul ihram, yang muncul kepalanya adalah saya menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sudah tidak berdosa, selesai. Apa yang dia dapatkan dari sholatnya, apa yang dia dapatkan dari Allah melalui komunikasinya itu tidak penting. Yang penting sudah tidak berdosa, karena fikihnya begitu. Nah, kemudian ya, yang kedua, ya mungkin kami gabung dengan pertanyaan ya antara Ustadz Abdul Wahid dengan Ustadz Sobari. Ya, salah satu tuntutan pendidikan, dan itu juga adalah hak anak didik. Ya. Dan seperti itu juga yang diperagakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya, bahwa tuntutan atau hak anak didik kita, peserta didik kita itu adalah ketauladanan. Ya, ketauladanan. Ya. Kan ada sebuah ungkapan Arab itu ya. Anak itu ketika sang anak mendapati ayahnya sholat, maka sang anak itu sholat. Ketika sang anak mendapati ayahnya membaca Quran, maka sang anak akan membaca Quran. Ya, jadi anak itu amila ma ro'a, akan melakukan apa yang dia tangkap melalui indranya, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ya. Saya belum masuk pada contoh kasus yang diangkat oleh Ustadz tadi mengenai pengeroyokan ya, karena kami harus mampu melihatnya secara menyeluruh dari kasus pengeroyokan tersebut. Ya. Tapi kalau berkaca pada sirah nabawiyah, ya, Rasulullah SAW dengan segala kesempurnaan diri beliau itu ditakdirkan oleh Allah tidak mendapatkan simpati dari semua pihak. Tidak mendapatkan simpati dari semua pihak. Padahal beliau telah ditasbihkan menjadi khairul bashar, ya, sebaik-baik manusia. Ya. Tetap saja di Taif beliau dilempari. Tetap saja ada yang berniat membunuh beliau. Tetap saja ada yang membenci beliau, ya, setinggi-tingginya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kewajiban kita ya sebagai guru misalnya, mohon maaf, adalah ketauladanan itu. Ketauladanan.
apapun yang menjadi respon dari peserta didik kita, itu sudah masuk pada wilayah Allah. Ya. Tapi kalau berkaca pada sejarah, ketika ketauladanan ini menjadi karakter kita, ya, menyatu dengan diri kita, ya, maka insya Allah secara umum, secara teoritis, ya, dan seperti itu fakta sejarahnya dari Nabi Muhammad SAW, itu kita pasti akan mendapatkan simpati dari mayoritas umat. Pasti lebih banyak yang akan respect pada kita. Pasti itu. Pasti. Ya. Karena fakta sejarahnya seperti ini. Ya, fakta sejarah seperti ini. Sebagaimana fakta sejarahnya kita tidak bisa mendapatkan simpati dari seluruh manusia. Ya. Nah, maka yang paling utama adalah ketauladanan. Kenapa banyak? Ya, mohon maaf. Kenapa banyak orang Indonesia mencibir ketika pejabat-pejabat itu berbicara tentang etika, berbicara tentang moral, berbicara tentang nilai-nilai bangsa? Ya karena kita tidak disajikan dengan ketauladanan tersebut. Ya. Ini menjadi PR utama kita. Kenapa banyak ustadz-ustadz kenapa banyak umat Islam yang kemudian mencibir ya kepada beberapa ustadz ya, kepada figur ya dan lain sebagainya. Ya karena ketauladanan. Kami masih ingat tahun 90-an itu atau tahun 80-an, kalau melihat orang berjilbab tahun 80-an itu, kita respect-nya luar biasa. Karena kita tahu tahun 80-an itu berjilbab itu tantangannya luar biasa. Butuh butuh komitmen yang kuat sekali. Ya. Butuh komitmen yang kuat. Sehingga kita mendapati atau melihat orang berjilbab itu pasti ini orang punya komitmen yang sangat hebat. Karena tidak mudah berjilbab itu ya di tahun-tahun 80-an. Beda sekarang, Pak. Ya. Karena tidak ada ketauladanan dari wanita, dari ibu-ibu, dari akhwat-akhwat yang menutup aurat dalam arti kata berjilbab. Yang membuat kita sekarang itu kalau lihat perempuan berjilbab itu nggak langsung respect. Ya, nggak langsung respect. Beda tahun 80-an. Tahun 80-an kalau kita lihat orang berjilbab, respect kita luar biasa. Ya, respect kita luar biasa. Ya. Ya sama misalnya kalau dulu tahun-tahun 80-an atau sebelumnya. Kalau ada yang sudah dipanggil Pak Haji, itu respect kita luar biasa. Karena kalau sudah haji itu terjadi perubahan ekstrim. Perubahan signifikan. Mana itu ibadahnya. Nah, beda. Ngurus sedang sholatuhu anil fahsya'i munkar fala sholatalahu. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari disorientasi hidup, ya, sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari disorientasi seperti ini, maka hakikatnya dia nggak ada sholat. La sholatalahu. Sudah gugur kewajibannya, tapi efek daripada sholat itu dia tidak dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali demikian dari kami, Ustaz. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz, ini masih ada beberapa lagi. Ustaz Farid Okbah, silahkan. Dan setelah itu Pak Ustaz Agus Salim. Silakan Ustaz Farid untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fi, hayakallah, al-barifikum. Assalamualaikum. Apa yang ditamparkan luar biasa. Praktek para sahabat radhiyallahu anhum itu memang kaderisasi dari Nabi langsung. Yang penting bagaimana kita mengetahui outputnya. Output pendidikan Nabi kepada para sahabat itu diringkaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i, murid para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Al-Auza'i mengatakan khamsun kana alaihi ashabun Nabi sallam.
Dan 5 merupakan pedoman yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini bisa kita praktekkan pada hari ini. Karena itu outputnya. Kalau yang dibicarakan tentang inputnya dan processingnya, ya, yang penting sekarang ini outputnya ini. Kader-kader hebat seperti para sahabat itu, apa sih yang mereka menjadi komitmennya? 5, kata Imam Al-Auza'i. Yang pertama, luzumul jamaah, menjaga kesatuan umat. Insya Allah hidayatullah selalu komitmen untuk menjaga kesatuan umat, sehingga langkah-langkah itu harus lebih ditingkatkan. Buatlah acara-acara kesatuan ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, masjid-masjid, kesatuan perguruan tinggi, kesatuan pesantren-pesantren. Karena menyatukan umat ini adalah langkah awal dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itu. Dan kedua adalah ittiba'us sunnah. Kita sekarang di masjid-masjid jarang menggali Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai. Sebagaimana di negara luar, antum kalau ke India, antum kalau ke negara-negara yang memang mereka kuat dengan sunnahnya itu, kajian-kajian sunnah itu hidup di masjid-masjid. Sekarang ini Riyadhus Shalihin aja udah ditinggalin sama orang. Ya, kalaupun belajar banyak kan itu Arba'in Nawawiyah, lumayan lah itu. Tapi harus ada peningkatan kualitas sunnahnya ini. Nah, banyak kelompok yang mengaku kajian sunnah, tapi kajian Qur'annya lemah. Kan ada keliru itu kan. Padahal Quran itu global, sunnah itu rinci. Harusnya kalau dia kajian sunnah, Al-Qur'annya ikut terbawa. Hebat itu. Nah, yang ketiga, tilawatul Quran. Hubungan kader dengan Al-Quran itu harus dekat. Nabi menetapkan kalau bisa sebagaimana riwayat Tirmidzi, 3 hari sekali khatam Quran. Coba kita lihat, kader-kader kita itu bisa nggak itu khatam Quran 3 hari sekali? Terus terang saja, saya baru bisa khatam Quran 3 hari sekali ketika ditangkap sama polisi. Tapi jangan kemudian baru mau 3 kali khatam Quran kalau nunggu tangkap polisi. Ya. Nah, ini kan menunjukkan betapa bahwa untuk mencapai 3 hari khatam Quran itu bukan mudah. Makanya kader harus terkait dengan Al-Quran. Kemana-mana dia bawa Quran dia. Nah, kemudian yang keempat, imaratul masajid, memakmurkan masjid-masjid. Hari ini tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di satu masjid, itu anak mudanya saya itu cuma 3, yang lainnya orang tua semuanya. Nah, bagaimana kita akan bangkit membela Islam, memenangkan Islam, sementara yang kita bawa orang tua semuanya? Ya, anak mudanya mana ini kan? Nah, anak muda inilah yang harus dimakmurkan ke masjid. Alhamdulillah kami memberikan contoh, masjid kami itu kita bikin di atas, di bawahnya itu aula untuk kegiatan sosial, perkawinan. Kemudian belakangnya kita bikin pesantren dan kampus. Di depannya kita bikin sentra ekonomi. Ayo kita jadikan masjid ini pusat peradaban Islam. Makmurkan masjid dari segala sisi kebutuhan manusia itu kan. Barangkali itu insya Allah bisa dikembangkan ke depan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jihad fisabilillah. Semangat untuk juang di jalan Allah itu tidak boleh padam. Nah, 5 itulah output para sahabat itu yang kemudian menjadi kaderisasi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mempraktikkan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Farid. Ya. Baik, ini masih ada Ustadz Agus Salim ya. Silakan Ustadz Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasbi yang memberikan paparan soal pendidikan ini. Sudah agak lama memang kerisauan banyak orang terkait pendidikan yang berlangsung di negara kita ini. Sampai-sampai pergantian kurikulum berkali-kali memang tidak cukup menjawab berbagai persoalan, terutama soal karakter ini. Ada satu fenomena yang yang hidup ya di tengah masyarakat itu, bahwa ganti menteri, ganti kurikulum dan lain-lain, yang sehingga menimbulkan kesan guru itu tidak pernah bisa pinter, karena mau pinter bodoh lagi karena ganti kurikulum, belajar lagi dari awal lagi.
Jadi bagaimana melakukan perbaikan sana sini sementara dihadapkan disibukkan dengan begitu. Ini Ya, mulai terus ya, Ustaz. lalu pendidikan di kita ini kan ada dua model yang penting itu, yaitu pendidikan model pesantren dan pendidikan yang secara reguler atau secara umum itu yang pulang pergi itu. Kalau di pesantren itu bisa tersentralisir segala kegiatannya dan teratur dan tertata. Sementara kalau umum itu mereka selesai pendidikan pagi hari pulang ya sudah, mereka berinteraksi dengan lingkungan luar dengan bermacam-macam polanya. Nah, di sini ada perbedaan tentunya. Oleh karena itu, sementara ini kita lihat orang ingin menyekolahkan anak itu kan bagaimana bukan sekedar pinter dalam arti akademik, tapi juga karakter kan. Nah, sementara kalau kita lihat, Ustaz, di pendidikan ini, eh, sekolah-sekolah ini kan sekarang menggunakan medsos untuk memviralkan dirinya. Oh, itu kan bermacam-macam teknik yang menarik sekali. Nah, persoalannya kan tidak semata-mata itu. Bagaimana pola yang dipraktekkan betul di dalam pendidikan di itu, di apa namanya, di lembaga pendidikan itu. Itu yang menjadi persoalan kan. Seperti yang dirisakan oleh tadi Bapak siapa Sobari tadi itu. Betapa kenakalan sekarang ini makin berkualitas itu. Anak membunuh ibunya dan lain-lain. Itu kan sangat memiriskan hati. Nah, sementara itu eh, pola penilaian, evaluasi juga begitu. Jadi tidak ada anak tidak naik kelas. Maka kemudian ya bagaimana caranya? Pokoknya terjadi seperti itu. Sehingga anak tidak merasa harus berjuang keras untuk menghadapi segala macam ujian itu ataupun nilai itu. Jadi mereka lebih akrab dengan pola yang mereka hadapi, apalagi kalau itu sekolah reguler yang pulang pergi itu memang lebih berat lagi tantangannya, sebab yang namanya apa namanya medsos atau apa namanya internet ini yang luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu, nampaknya yang perlu dipikirkan oleh semua lembaga pendidikan adalah bagaimana membuat pola pendidikan yang membangun budaya yang bisa membangkitkan kesadaran siswa. Siapapun lembaga pendidikan itu, mau pesantren kayak mau sekolah biasa, bagaimana punya lembaga pendidikan yang membangun budaya, yang dengan budaya itu anak-anak itu bangkit kesadarannya. Kesadaran itu nanti akan menimbulkan tekad kepada anak itu. Tekad itulah yang akan kemudian melahirkan berbagai macam perilaku yang positif, baik etos belajarnya ataupun karakternya. Nah, sekarang ini budaya itu dilempar begitu saja di lembaga itu, pokoknya asal jalan gitu saja. Lalu giliran tahun ajaran baru sibuk mencari murid yang banyak-banyakan gitu kan. Nah, disinilah kemudian persoalannya, akhirnya lembaga pendidikan itu kurang memperhatikan aspek-aspek ini. Bagaimana murid banyak itu saja yang menjadi pikiran itu. Lalu bermain di medsos, bermain di iklan, bermain di promosi, mainnya di situ. Tapi Baik, bagaimana Ustaz. membentuk satu pola budaya ini? Ini yang kita ada kelemahan, Ustaz. Ini mungkin Ustadz bisa memberikan solusinya seperti apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Salim. Baik, Ustadz Nasbi, ada dua dari penanggap kita atau bertanya, Ustadz Farid dan Ustadz Agus Salim. Waktu kita saat ini jam 7.16, waktu di Tanjung Priuk, ya. Mungkin sekaligus untuk closing statement, Ustadz. Untuk silakan, sahabat Dal. Iya, baik. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz Farid dan Ustadz Agus Salim. Masya Allah. Barangkali kami langsung pada tawaran solusi ya. Karena kalau Ustadz Farid tadi dengan 5 profil output yang luar biasa ya. Masya Allah. Itu kalau setiap kita yang mengelola lembaga pendidikan ya,
itu bisa melahirkan atau merancang kurikulum yang melahirkan output seperti tawaran Imam Al-Auza'i ini luar biasa. Ya, bukan untuk menandingi, ya, bukan untuk menandingi sistem atau produk kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, tapi setidaknya kita memberikan satu tawaran, ya. Bahkan kalau perlu sampai pada tingkat komparasi mana yang lebih mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, ya. Mana yang lebih mampu mencerdaskan masyarakat antara sistem pendidikan kita dengan sistem pendidikan nasional, ya, yang saat ini dibuat oleh pemerintah. Bukan untuk mengatakan salah benarnya, bukan. Tapi kita berkompetisi secara sehat, berfastabiqul khairat, ya. Nah, seperti yang juga ditawarkan atau disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Agus Salim tadi. Maka sistem pendidikan, ya, itu bisa dengan dua jalur, ya, bisa bottom up dan bisa top down. Nah, tantangannya kalau top down ini kita akan membutuhkan effort yang kuat untuk merayu dan membujuk stakeholder pendidikan nasional kita. Ya, Ustadz Adian Husaini itu pernah menyampaikan kepada kami, ya, sekedar untuk merubah narasi, ya, merubah narasi di kurikulum kita, bahwa manusia itu tidak berasal dari kera, yang berdasarkan teori Darwin, sekedar menghilangkan itu saja kita belum mampu, ya, belum mampu, ya, sehingga anak-anak kita, ya, itu tumbuh atau dalam pendidikannya itu dengan doktrin tersebut, sementara hal itu, ya, sangat bertolak belakang dengan, ya, apa yang kita yakini sebagai umat Islam. Nah, sekedar menghilangkan narasi itu saja, kata Ustadz Adian Husaini, ya, pemerintah kita belum mampu. Ya, pemerintah kita belum mampu untuk menghilangkannya. Maka yang paling nyata, paling real, paling mungkin yang kita lakukan adalah, ya, sistem kurikulum yang bersifat bottom up. Ya, kita membuat lembaga pendidikan, kita membuat sekolah, tidak menyusun kurikulum dengan muatan-muatan lokal yang sesuai, ya, dan itu kemudian bisa menjadi tawaran ke atas, ke stakeholder, ya, pendidikan nasional kita, ya. Contoh misalnya, masya Allah, alhamdulillah, Gontor, ya, berjuang bagaimana kurikulumnya itu mendapatkan pengakuan, ya, dengan kurikulum yang disusun secara otonom. Dan berhasil. Kenapa? Karena outputnya sudah diterima, outputnya sudah terbukti, gitu. Kalau lembaga-lembaga pendidikan seperti Gontor ini banyak dengan output, ya, yang secara faktual mampu menjawab harapan masyarakat, mampu menjawab harapan umat, bahkan mampu mewujudkan visi misi pendidikan nasional kita, maka tidak menutup kemungkinan tawaran kurikulum yang disusun, yang dibuat oleh lembaga-lembaga pendidikan kita itu menjadi alternatif dalam penyusunan, ya, kurikulum nasional kita. Ya, kalau merata, ya, output pendidikan pesantren, output pendidikan lembaga-lembaga Islam ini merata, dirasakan manfaatnya, kontribusinya oleh masyarakat, maka ini bisa menjadi positif pressure, ya, positif pressure kepada pemerintah untuk kemudian dalam menyusun kurikulum nasional, ya, itu berdasarkan atau melibatkan stakeholder pendidikan Islam. Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Ustadz Agus Salim tadi terakhir, ya, ganti menteri, ganti kebijakan, dan itu bukan cuma di pendidikan, ya. Kebijakan ekonomi juga begitu, ganti menteri, ganti kebijakan ekonomi dan sebagainya. Ya, memang, ya, prasangka baiknya sih karena setiap menteri itu ingin Ustadz,
prasangka baiknya setiap menteri itu ingin berprestasi, ingin menunjukkan kinerja dan karya nyatanya, ya. Sehingga kadang-kadang itu harus, ya, dalam tanda kutip, ya, tidak menggunakan konsep dan desain yang sudah disusun oleh menteri sebelumnya, karena mungkin dianggap kalau mengikuti yang sebelumnya dianggap tidak berprestasi atau tidak kerja, ya. Sehingga yang paling nyata, paling real bagi kita adalah sistem pendidikan yang bersifat bottom up. Kita buat lembaga pendidikan, kita susun kurikulumnya sesuai dengan idealisme Islam kita, dengan nilai-nilai keislaman kita, kemudian kita lahirkan output yang memang bisa memenuhi harapan dan dahaga masyarakat. Kita jawab, ya, kita jawab tantangan masyarakat atau tantangan bangsa ini dengan output kita, maka ini bisa menjadi satu tawaran kepada pemerintah, tawaran kepada stakeholder untuk kemudian kurikulum pendidikan nasional kita itu melibatkan daripada, ya, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh Islam yang pendidikannya, sistem pendidikannya, output sistem pendidikannya telah terbukti, ya, berkontribusi dan berkarya memenuhi harapan dan hajat masyarakat Indonesia ini. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan, Ustadz. Mohon maaf kepada guru kami, kepada senior-senior kami, Ustadz dan Ustazah, ya, apabila ada kelancangan dalam kalimat kami, kelancangan dalam materi kami mohon maaf. Terima kasih atas silaturahmi yang diberikan kepada kami. Wallahu al-hadi ila suratul mustaqim. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz atas pencerahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Ustadz dan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah rekaman ini juga akan ditayangkan di YouTube-nya channel KBPI. Mohon Bapak Ibu Kanda Yuda untuk juga ikut men-share apa yang sudah ditayangkan nanti. Bapak dan Ibu sekalian, jam 7.25 di Tanjung Priuk, ya. Mudah-mudahan di tempat lain juga seperti itu, ya. Sahabat-sahabat yang dari Indonesia Timur ini tinggal Pak Mansur aja yang bertahan, yang lain sudah pada melakukan aktivitas lain. Baik, kegiatan ini seperti biasa adalah didukung juga oleh Lajisku KBPI sebagai Lasnas yang juga sedang membantu saudara-saudara kita yang kena musibah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Salah satu kegiatannya adalah membuat sumur bor, ya, buat saudara-saudara kita yang membutuhkan air bersih dan juga melayani adik-adik kita untuk bisa bersekolah kembali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di waktu yang Turun ya Ustaz. Mohon Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Pamit semuanya. Assalamualaikum.